Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Rika Alfiana dengan NPM 502520 310031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Machine Learning Based Prediction of Chronology Articulation Collection. Artikel ini tuh ngebahas tentang penggunaan machine learning untuk mendeteksi penyakit jantung koroner dengan fokus utamanya pada algoritma KNN. Kita langsung masuk ke latar belakang masalahnya. Penyakit jantung koroner atau CDA ini sebenarnya itu masih menjadi penyebab utama kematian dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang. Angka kematiannya tetap tinggi, makanya deteksi dini itu penting banget. Kenapa? Karena kalau kita bisa mendiagnosis lebih awal dan lebih cepat, kita tuh bisa melakukan intervensi lebih cepat dan pengolahan penyakitnya juga lebih efisien. Ujung-ujungnya angka kematian bisa ditekan. Sayangnya, metode diagnosis yang biasa dipakai saat ini masih punya keterbatasan. Biasanya tuh kayak cuman fokus pada resiko tradisional seperti usia, tekanan darah, dan kolesterol total. Padahal masih banyak parameter yang lebih penting, misalnya parameter biokimia yang lebih detail seperti glukosa. Terus ada HbA1c atau profil lipid yang lengkap. Belum lagi faktor perilaku seperti pola makan, emosional, kesadaran waktu makan ternyata tuh juga punya keterkaitan dengan resiko penyakit jantung. Tapi ini belum banyak diikut sertakan dalam pemeriksaan konvensional. Nah, disinilah machine learning bisa jadi solusi teknologi yang punya kemampuan untuk menganalisis pola-pola kompleks dari data yang banyak dan beragam. Machine learning juga bisa menggabungkan jenis-jenis data klinis, biokimia, antropometri, dan sampai perilaku secara bersamaan. Hasilnya kita bisa dapat dengan modul prediksi yang lebih akurat dan profesional dibandingkan metode konvensional. Tapi masalahnya masih jarang penelitian yang menggabungkan semua parameter secara simulasi. Padahal kalau kita lihat ada 21 parameter biokimia, 6 parameter antropometri, dan 2 parameter psikososial yang sebenarnya ini masih diintegrasi. Nah, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan itu dengan fokus pada algoritma KNN dengan harapan bisa meningkatkan akurasi diagnosis penyakit jantung koroner. Selanjutnya, dari latar belakang tadi, kita bisa merumuskan tiga masalah utamanya. Yang pertama, bagaimana sih penerapan machine learning untuk prediksi CNN menggunakan data demografis, antropometri, biokimia, dan perilaku. Pertanyaan ini tuh penting banget karena integrasi dan data multimedia ini masih belum banyak diterapkan. Padahal punya potensi besar untuk meningkatin akurasi. Yang kedua, bagaimana performa algoritma KNN kalau dibandingkan dengan algoritma lain seperti CVN, INN, logistic regression, terus dan decision tree. Kita perlu tahu algoritma mana yang paling optimal buat menyelesaikan kasus diagnosis penyakit jantung koroner ini. Yang ketiga, parameter apa saja sih yang berpengaruh dalam membedakan pasien CDA dan non-CDA? Ini penting banget buat kita memahami karakteristik klinis apakah pertanda penyakit sehingga bisa dijadikan buat dasar ngembangnya sistem diagnosis yang lebih efisien dan efektif. Rumusan masalah tadi kita punya tujuan umum dan juga tiga tujuan khusus. Tujuan umumnya itu mengembangkan model prediksi CDA berbasis machine learning dengan mengintegrasi dan multi dimensi yang meliputi parameter demografis, antropometri, biokimia, dan juga perilaku. Terus ada tujuan khususnya. Tujuan khusus pertama, kita mau mengimplementasikan algoritma KNN buat klasifikasi CDA dan mengevaluasi kinerja pada dataset pasien nyata. Kenapa KNN? Karena algoritma ini sederhana dan punya potensi yang lebih akurasi tinggi, punya potensi akurasi tinggi pada data multidimensi. Tujuan khusus yang kedua, kita juga mau membandingkan performa 6 algoritma kayak KNN, CVM, NN, LR, NB, dan DT buat tahu bagaimana kasih akurasi yang presisi
Recall dan audisi terbaik di diagnosis CDA. Tujuan khusus yang tiga, kita mau mengidentifikasi parameter klinis dan biokimia yang paling berpengaruh dan membedakan pasien CDA dan non-CDA, sekaligus mengevaluasi seberapa besar kontribusi yang eh, seberapa besar kontribusi data perilaku kayak emotional eating dan mindful eating terhadap performa kualifikasi dataset yang digunakan. Pada penelitian ini kita pakai data dari pasien klinik kardiologi Amsel University Faculty of Medical di Turki. Data itu diambil pada bulan Februari sampai bulan Juli 2025. Awalnya itu ada 2.500 pasien. Tapi setelah diseleksi ketat, itu hanya cuman 300 pasien yang memenuhi syarat ya untuk dianalisis. Dari 300 pasien itu, 165 orang didiagnosis positif CDA. Komposisinya tuh ada 55,8% laki-laki dan 42,2% perempuan. Sisanya 135 orang masuk ke kelompok kontrol non-CDA, di mana komposisinya adalah 50,4 pasien laki-laki dan 49,6% perempuan. Dari usia rata-rata pasien CDA itu adalah 58,4 tahun. Sementara kelompok kontrol kontrol rata-rata 49,4. Jadi pasien CDA ini cenderung lebih tua. Dari kriteria inklusinya adalah pasien dewasa di atas 18 tahun dengan data lengkap dan diagnosis CDA yang sudah jelas. Sementara kriteria eksklusifnya meliputi pasien yang dengan penyakit simetik berat kayak gagal gagal ginjal, terus ada kanker aktif, pasien yang tidak pernah mengalami serangan jantung selama periode pengambilan data, ibu hamil, menyusui, serta pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk ke fitur data analisis. Ada apa aja sih di fitur data analisis ini? Yang pertama, ada parameter demografis, yaitu usia dan jenis kelamin. Yang kedua, parameter antropometri, di mana meliputi tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, lingkar pinggul, presentasi lemak tubuh, dan massa otot. Parameter ini penting banget untuk berkaitan langsung dengan status gizi dan obesitas yang merupakan faktor resiko utama penyakit jantung. Yang ketiga, ada parameter biokimia. Ini terbiokimia. Ini yang paling banyak, total itu ada 21 parameter. Mulai dari glukosa darah, kolesterol total, rasio enzim hati, dan juga ada hormon tiroid. Yang keempat ada parameter psikososial. Ini diukur dari dua instrumen emotional eating cells buat mengukur kecenderungan makan emosional dan mindful eating questionnaire buat mengukur kesadaran saat makan. Dua parameter ini jadi nilai tambahan karena jarang diikutsertakan dalam penelitian prediksi CDA sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke konsep KNN-nya. KNN ini termasuk algoritma survei learning dengan pendekatan berbasis jarak. Maksudnya tuh kayak algoritma ini tuh belajar dari data yang udah punya label uniknya. KNN ini tuh nggak bikin model selama prosesnya training. Dia cuma nyimpen data training terus ngitung pas sudah ada data baru maupun klasifikasinya. Makanya disebut dengan lazy learning. Cara kerjanya itu ada empat. Langkah pertama, kita tentukan nilai K-nya, yaitu jumlah tetangga yang bakal dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, kita pakai data baru dengan data training. Kita pakai annualization, yaitu jarak lurus antara dua titik. Langkah ketiga, kita ambil data data training dengan jarak paling dekat. Kita tentukan kelas data baru berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga baru terdekat itu. Misalnya itu kayak misalnya dari data 5 tetangga terdekat, 4 di antara itu CDA dan satunya itu non CDA. Maka data baru diklasifikasi sebagai CDA.
Terus ada pemilihan nilai K. Ini tuh penting banget kalau nilai K itu terlalu kecil, rawan overfitting. Kalau K-nya terlalu besar, rawan underfitting, underfitting. Maka kita perlu hyperparameter training untuk nentuin K-nya supaya lebih pas. Implementasi dan hasil KNN. Implementasi kita mulai dari processing data. eh, kita pakai kita pakai normalisasi Z-cross biar semua fitur punya skala yang sama. Kenapa? Karena kalau enggak dinormalisasi, fitur dengan skala besar dapat didominasikan dengan perhitungan jarak. Setelah itu kita lakukan hyperparameter training dari dan dapat nilai ke optimal yaitu 5 dengan jarak eh dengan Enduline decision sebagai metrik jarak. Yang selanjutnya validasi model pakai Shadow 510 volt cross validation. Data ini tuh dibagi jadi 10 bagian. Tiap bagiannya dijaga proporsi kelasnya. Setiap bagian digantikan dengan data training, sementara 9 bagian lainnya jadi training. Semua data ini kebagian jadi testing sekali. Nah, hasilnya gimana? KNN mencapai akurasi 98,33%. Ini tertinggi dibandingkan algoritma lain. Dari 165 pasien CDA, 162 diidentifikasi benar, artinya true positive rate-nya itu ada 98,18%. Hanya 3 pasien CDA yang terlewat. False negatifnya rate-nya cuma rata-rata itu kayak cuman eh, 1,82%. Dari 135 Dari 135 pasien non-CDA, ada 133 teridentifikasi benar dengan true positive rate 98,52% dan cuma dua yang salah. Dari UC-nya ada 0,99. Angka ini menunjukkan kemampuan diskriminasi modelnya itu sangat bagus karena makin mendekati satu makin bagus. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan KNN. Setiap algoritma pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga dengan KNN. Kelebihannya pertama tuh sederhana dan gampang dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, akurasinya tinggi, 98,33%. Bahkan lebih unggul daripada algoritma yang lebih kompleks. Yang ketiga, diimplementasikan mudah karena nggak butuh proses training yang rumit dan tuning parameter. Jadi nggak butuh banyak. Yang keempat, punya sifat non-parametrik yang nggak butuh asumsi distribusi data. Jadi fleksibel itu buat data dengan pola kompleks. Kekurangannya, pertama tuh agak lambat kalau datasetnya gede. Karena hitung jarak ke semua data tuh tiap kali prediksi. Yang kedua, sensitif sama noise dan outlier. Data yang gak bisa dipengaruhi oleh hasil. Yang ketiga, butuh memori gede karena semua data training harus disimpan. Yang keempat, pemilihan nilai K karena nilai K harus tepat. Kalau K terlalu kecil, overfitting. Kalau K terlalu besar, dia under fitting. Ternyata lebih efisien. Pertama, mesin learning lebih efektif buat prediksi penyakit jantung, koroner, apalagi kalau data yang dipakai lengkap dan dari beberapa aspek. Pendekatan seperti multidimensi yang ini terbukti lebih akurat dan dibandingkan dengan metode konvensional yang dibandingkan dengan mengendali faktor resiko tradisional. Yang kedua, dari semua algoritma yang dicoba, KNN yang paling unggul akurasi itu 98,33%. UC-nya itu ada 0,99. Yang ini lebih tinggi dari SVM dan INN dan algoritma lainnya. Menariknya, algoritma sederhana ini justru bisa ngalahin yang lebih kompleks. Saya pikir karena KNN ini nggak berkertait, berketerkaitan asumsi dengan distribusi data. Jadi lebih fleksibel. Terus yang ketiga, parameter medisnya ternyata masih menggunakan faktor
yang paling dominan seperti glukosa, terus ada HbA1c, terus ada 3D Serena dan yang lainnya. Ini tuh berpengaruh banget dalam membedakan pasien CDA dengan non-CDA. Sementara faktor perilaku emotional eating dan mindful eating meskipun secara statistik beda, tapi kontribusi terhadap akurasi prediksi itu masih terbatas. Yang keempat, ada pengalaman implementasi KNN. Ini belajar dari eh, ini kita belajar bahwa algoritma sederhana bisa bekerja dengan sangat baik kalau mendukung dengan data yang berkualitas dan proses processing yang tepat. Normalisasi data dan tuning nilai K itu lebih konvensional. Versional. Selanjutnya ada sumber artikel atau daftar pustakanya dan mungkin sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.